Mari kita membaca dari dari Injil Markus. Kita akan menutup bagian dari Markus mengenai segala jenis perumpamaan dengan membaca Markus pasal yang Markus pasal yang keempat. Kita membaca ayat yang ke-33 dan 34. Markus yang keempat, ayat 33 dan 34. Saya bacakan bagi kita, Markus pasal 4, ayat 33 dan 34. Demikianlah firman Tuhan. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami memohon berkat yang limpah dari Tuhan. Kami tidak menginginkan kehidupan yang miskin dan merana. Kami menginginkan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Dan Tuhan, kami meminta untuk Engkau memberikannya, karena Engkau telah menjanjikannya kepada kami. Engkau menjanjikan kepada kami bahwa Engkau akan memberikan kepada kami hidup, dan hidup yang berkelimpahanlah yang Engkau siapkan bagi kami. Maka kami memohon, tepatilah yang Engkau sudah janjikan. Kami yang tidak layak ini dapat anugerah begitu besar, sebab Tuhan menjanjikannya kepada kami. Maka tepatilah ya Tuhan, kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, yang di dalam namanya kami boleh datang kepada Bapa di surga, untuk memohon, meminta janji yang Tuhan sudah janjikan. Sebab firman-Mu adalah kebenaran, dan perkataan-Mu lah yang menjadikan hidup. Di dalam perkataan-Mu ada hidup dan ada kebenaran. Kami tidak mungkin pergi ke tempat lain. Kemanakah kami akan pergi selain kepada Engkau dan dalam firman-Mu? Maka biarlah firman-Mu menghidupkan kami, dan firman-Mu memberikan kami kelimpahan yang Tuhan janjikan. Berkati hamba-Mu yang hina ini, biarlah mulia Tuhan disampaikan oleh dia, dan biarlah kelimpahan Tuhan disampaikan dari dalam kemiskinan dia. Tuhan tolong kami semua, biarlah roh-Mu berkata-kata kepada roh kami, sehingga roh kami disukakan oleh karena firman yang Engkau sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam kehidupan manusia ada cara belajar yang sangat penting, tetapi sayang sekali sering kita lupakan. Cara belajar ini adalah cara belajar dengan imajinasi. Imajinasi manusia sangat penting. Saudara tidak mungkin menikmati kebenaran tanpa menggunakan imajinasi saudara. Maka imajinasi merupakan sesuatu yang sangat limpah yang Tuhan berikan ada pada manusia. Tetapi di dalam zaman modern kita salah mengerti. Kita pikir kebenaran itu disampaikan dan diterima oleh rasio. Saya mendengar teori tentang kebenaran, lalu saya tangkap teori itu. Lalu saya mendapatkan pengertian. Itu sebabnya ketika kita mendengarkan khotbah, kita ingin dapat pengertian. Mana pengertiannya? Lalu kita mulai merasa, kalau saya nggak ngerti, mungkin karena saya bodoh. Mungkin karena saya kurang pendidikan. Mungkin karena saya kurang belajar. Nah saudara, tentu akan ada kaitan antara ketidakmampuan saya dengan kurangnya belajar. Tapi yang paling kena ketika kita tidak mengerti firman Tuhan adalah kurangnya imajinasi. Imajinasi kita dimiskinkan dengan pikiran yang terus diarahkan kepada hal-hal yang bersifat pragmatis. Kalau begitu, yang mana yang bertanggung jawab membuat kita kehilangan imajinasi? Di dalam pikiran apa di dalam sejarah manusia yang membuat kita rusak? Ada dua. Yang pertama adalah orang-orang modern yang menekankan rasio secara berlebihan. Dan ini yang nanti ditunjukkan bahkan di dalam dunia pendidikan. Kalau saudara mempunyai anak yang pintar di dalam bidang yang laku, pintar di dalam bidang sains, pintar di dalam bidang teknologi, pintar di dalam bidang pengembangan dari budaya manusia, dari perspektif teknologi, saudara kan sangat senang. Tapi mungkin ada orang yang belum mengerti aspek lain dari kehidupan manusia yang ada di dalam seni misalnya. Jika anak saudara senang seni ketimbang sains, saudara akan mulai pikir, nanti jadi apa dia ya? Nanti lulus dari kuliah belajar seni, setelah itu lulus jadi pelukis yang jual lukisannya di Bandung. Nanti dia jual-jual di jalan, sudah lupa jalan apa itu. Ya never mind lah. Nah bagaimana nanti anak saya bisa menghidupi kehidupannya? Nah ini yang ada dalam pikiran kita. Kenapa ini ada dalam pikiran kita? Karena kita ditipu
oleh dusta-dusta di dalam sejarah. Nanti suatu saat akan ada pembahasan, ini janji-janji saya ya, bahwa kita akan bahas banyak hal termasuk hoax di dalam sejarah. Kita pernah bahas hoax di dalam gereja. Misalnya ketika gereja mengatakan, oh harusnya seperti ini. Dan kita semua seperti percaya. Tapi ternyata bukan itu kebenaran firman. Nanti kita akan bahas lagi. Hoaxes, segala jenis hoax di dalam sejarah. Salah satunya adalah berita palsu yang mengatakan rasio manusia adalah segalanya. Kenapa salah? Rasio kan penting. Iya, rasio itu penting. Tapi rasio itu perlu tempat untuk dia bernaung. Saudara, kalau saudara punya mobil bagus, misalnya sebuah Ferrari, anggaplah Ferrari ya. Karena dulu saya penggemar Juventus, jadi ya Ferrari aja. Kalau saudara nggak tahu kaitannya, nggak usah cari tahu, ini nggak terlalu penting. Nah saudara senang Ferrari, lalu saudara ingin beli Ferrari, dan saudara punya uang untuk membeli sebuah Ferrari. Lalu saudara pesan Ferrari, kemudian saudara minta Ferrari itu dikirim dari Italia, dikirim langsung ke tempat saudara. Lalu pengiriman tanya, di mana engkau tinggal? Saya tinggal di Bukit Bada di Sulawesi Tengah. Saudara orang akan heran, kamu nggak mau beli 4-wheel drive aja, nggak mau beli Jeep yang besar, karena mobil ini nggak mungkin jalan di tempat kamu. Kenapa tidak? Karena jalanannya belum ada, kebanyakan masih pakai tanah. Jalan yang aspal cuma sedikit, kebanyakan jalan adalah off-road. Kenapa beli Ferrari? Saudara bilang, karena saya suka. Maka selamat, Ferrari itu akan nongkrong di garasi saudara tanpa bisa keluar. Lalu ketika saudara komplain, kenapa ini Ferrari nggak bisa dipakai? Mesinnya kah yang salah? Bukan. Bannya yang salah? Bukan. Teknologi Ferrarinya kurang? Bukan. Apa yang salah? Nggak ada jalan buat dia. Nah kalau ini masih kurang nangkep ya, saudara mungkin pakai contoh yang lain lah. Itu saudara mau beli sebuah kereta api. Saudara mau beli Wush, katanya Wush itu bagus ya. Saya mau beli Wush, saya orang kaya kok, saya bisa beli apapun yang saya mau. Lalu saudara kontak pengusaha yang membuat Wush, pabrikannya atau apapun itu, baik di China ataupun yang ikut kerja di Indonesia. Saya mau pesan satu. Lalu yang dapat berita saudara mau pesan kaget. Kamu ada uangnya? Ada. Ada relnya? Enggak. Ya enggak bisa Pak, enggak peduli, aku mau satu. Enggak usah nasihati saya juga pinter kok. Jangan pikir saya bodoh. Tapi enggak usah tapi, berapa uangnya? Saya bayar 2 kali lipat. Ya sudah, dia mau bayar 2 kali lipat. Akhirnya saudara dibikinkan sebuah Wush dan ditaruh di depan rumah saudara. Saudara enggak bisa pakai, enggak ada jalannya. Nah saudara, kenapa rasio manusia mentok? Karena nggak ada jalannya, bukan rasionya yang salah. Saya orang pinter kok. Kenapa banyak orang pinter nggak bisa menjalani hidup yang limpah ya? Karena pinternya nggak ada rel, pinternya nggak ada jalan. Saudara punya Ferrari di dalam otak, tapi nggak ada imajinasi. Imajinasi adalah yang mendrive rasio menjadi limpah. Maka saudara orang pinter kurang ngerti seni, saudara akan punya Ferrari, nggak ada jalannya. Saudara orang pinter kurang ngerti musik, saudara akan jadi orang yang punya Wush, tapi nggak ada relnya, nggak akan mungkin jadi wush wush wush. Yang ketawa sudah pernah naik Wush, itu yang nggak ketawa belum tahu apa itu yang saya maksudkan. Nah jadi saudara sekalian, imajinasi sangat penting. Oh jadi imajinasi lebih penting dari rasio? Bukan. Imajinasi adalah lokal, konteks, jalan atau wadah di mana rasio akan beroperasi secara optimal. Wah Bapak kok bisa ngerti hal-hal ini? Saya ngerti karena nyontek. Siapa yang lebih dulu ngomong seperti ini? Orang pertama adalah John Calvin. John Calvin mengatakan hal yang utama dalam diri manusia adalah mengenal Allah. Ini sesuatu yang sudah ada, tapi kita tekan. Inilah bagian yang sebenarnya sangat penting untuk imajinasi kita. Itu sebabnya John Calvin mengatakan, mau kenal Allah, lihatlah alam. Loh bagaimana lihat alam kok kenal Allah? Kalau gitu saya menyembah berhala. Nah itu kamu gak punya imajinasi. Saudara, orang tanpa imajinasi sulit menikmati kelimpahan. Kemarin ada 14 Februari ya. Sebagian dari kita agamanya adalah agama cinta. Gitu ya. Merayakan hari raya. Hari raya besar agama cinta kasih, tanda kutip. Oh hari raya cinta kasih. Kenapa hari raya cinta kasih? Karena 14 Februari. Kenapa? Karena dewanya cinta kasih lahir di 14 Februari kali. Saya nggak ngerti kenapa ada hari raya itu. Lalu hari raya ini dijadikan untuk saudara beli misalnya bunga. Atau saudara merayu istri dengan puji-pujian. Lalu saudara mulai mengatakan, istriku matamu bagaikan bulan. Kemudian istri saudara mengatakan, nggak mungkin besarnya aja udah beda. Kamu ngomong tuh jangan nggak saintifik dong. Saudara bingung, kenapa kamu nggak bisa nangkep ya? Oh, kamu kurang imajinasi. Maaf ya, ini fitnah ya. Biasanya suami yang kurang imajinasi, bukan istri. Nah saudara, imajinasi adalah tempat rasio bisa bekerja. Tanpa imajinasi, rasio bisa sangat tinggi, tapi nggak bisa dikoneksikan kemana-mana. Nah itu sebabnya banyak orang tidak sadar hal ini, tapi John Calvin sadar. Selain John Calvin, siapa lagi? Seorang
teolog dari Jerman yang namanya susah bukan main. Namanya Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Siapa Schleiermacher? Schleiermacher adalah seorang teolog yang ikut pemikiran Calvin dengan mengatakan bahwa hal utama dari manusia adalah perasaan bergantung mutlak, feeling of absolute dependence. Saya mau bergantung kepada Allah yang besar, kepada alam yang begitu besar. Itu sebabnya Schleiermacher mengikuti Calvin dengan mengatakan, kenallah Tuhan dengan menyadari betapa kecilnya kamu di tengah-tengah alam yang Tuhan ciptakan. Lihat alam besar, saudara ingin makin kagum kepada Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mengerti imajinasi seperti ini, maka pengenalan akan Tuhan akan dilepas dari keindahannya, lalu hanya diberikan sisa rasional saja. Bagaimana mengenal Tuhan? Oh, mengenal Tuhan itu ada beberapa poin. Poin pertama adalah mengenal Tuhan, Tuhan itu sang pencipta. Poin kedua ini, poin ketiga ini, doktrin Allah. Allah adalah Allah yang cukup pada dirinya sendiri. Allah adalah yang trinitarian adanya. Allah adalah Allah yang menentukan segalanya sebelum waktu. Allah adalah pencipta dan segala macam hal. Semua teori makin memisahkan kita dari Tuhan. Saudara mengerti teorinya, tapi saudara tidak tersentuh hatinya. Kenapa ya? Karena kurang imajinasi. Waduh, kalau kurang imajinasi berarti mari saya mau ditambah imajinasinya. Adakah cara mendidik yang membuat saya penuh dengan imajinasi? Ada, bahkan banyak. Mana cara mendidiknya? Salah satunya adalah membaca Alkitab. Sudah Pak, saya sudah baca. Saya sudah rangkum doktrin-doktrinnya. Tidak, membaca Alkitab untuk mengerti kisahnya. Menikmati segala insight yang hanya mungkin dinikmati jika imajinasi saudara bertumbuh di dalam kelimpahan. Jadi imajinasi sangat penting. Makanya dunia kita ini dunia yang lapar dan haus akan entertainment. Karena entertainment dianggap sebagai hal yang paling mungkin untuk mengangkat kita di dalam level imajinasi yang bertumbuh. Padahal entertainment meskipun ada unsur imajinasi tidak menjadi yang paling limpah untuk ini. Saudara kalau mengatakan saya mau angkat beban, bukan beban hidup ya itu sudah. Mau angkat beban supaya mangganya keluar di tangan gitu ya. Supaya jadi kuat, besar. Kalau pakai baju, sempitnya bukan di perut tapi di lengan. Itu kan kalau sempit di lengan keren, kalau sempit di perut kurang keren. Jadi saya mau baju yang longgar di perut, sempit di lengan. Bagaimana supaya sempit di lengan? Mesti angkat barbel, mesti dumbbell, mesti ke gym yang bukan pardede. Nah, saya mau pergi ke gym, saya mau besarkan otot. Oh, harus tambah protein. Oke, saya mau makan protein. Di mana terdapat protein? Lalu saudara membaca ternyata di dalam susu itu ada protein. Lalu saudara cari susu ada di mana ya? Oh, ada di es krim. Maka saudara cari es krim, lalu saudara mulai nge-gym. Ini ada rhyme. Sambil nge-gym makan es krim. Lalu saudara heran, kok heran ya? Saya sudah nge-gym, sudah masukkan protein, tapi tetap sempitnya di perut. Kenapa ya? Lalu orang tanya, kamu nge-gym berapa kali seminggu? 5 kali. Oh, makan protein. Makan. Apa itu? Ya, Häagen-Dazs, Wals, Diamond, dan lain-lain. Loh, itu kan es krim. Iya, tapi katanya ada proteinnya. Aduh ampun, proteinnya sedikit, gulanya banyak. Salah. Tapi yang penting ada protein. Ya, tapi bukan mainly protein. Saudara mengatakan, aku mau imajinasiku diangkat. Oke, bagaimana caranya? Nonton film. Nonton film bisa, sangat bisa. Tapi nonton film selain proteinnya ada, gulanya juga banyak. Kalau begitu di mana ya yang murni protein? Ya makan putih telur. Loh kalau dalam hal imajinasi, baca Alkitab. Seluruh cerita Alkitab ini memancing imajinasi saudara. Membaca membuat otak saudara belajar untuk beroperasi di dalam imajinasi. Ketika saudara baca, lain dengan nonton ya. Kalau nonton kan sudah dibuatkan oleh layar. Waktu saudara baca, imajinasi saudara harus bekerja untuk otak saudara bisa beroperasi. Saudara baca novel detektif, nggak mungkin tanpa otak kan. Siapakah pembunuhnya? Ada 3 terdakwa atau 3 tersangka. Yang satu adalah istri dari orang yang meninggal, yang satu lagi adalah mertuanya, yang satu lagi adalah anaknya. Yang manakah mereka? Pada jam segini sampai segini mereka ada di sini. Waktu saudara baca, otak saudara kerja keras, merangkai data-data, dan imajinasi saudara bekerja keras untuk membuat lingkungan yang tidak tervisualisasikan menjadi tervisualisasikan waktu saudara baca. Nah ini berarti imajinasi saudara diangkat oleh membaca dan rasio saudara mulai nyaman. Oh, di sini aku bisa kerja, di sini aku bisa aktif, di sini aku bisa mengoptimalkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada aku. Jadi imajinasi penting, tapi sayangnya kita sering lihat imajinasi dan rasio sebagai 2 hal yang harus dipilih. Pilihlah mau otak kiri atau otak kanan. Nah saudara ada ini ya seorang namanya
Nah, sekarang saya lupa. Maaf ya, saya sering lupa. Yang saudara udah tahu lah, sudah maafkan saya dari dulu ya. Nah saudara, dia seorang ahli psikiatri dan ahli neurologi. Dia menyelidiki dan akhirnya membongkar mitos yang salah tentang otak kiri, otak kanan. Kita mengatakan otak kiri adalah yang logik, otak kanan adalah yang bersifat seni, bahasa, dan lain-lain. Tapi dia membuktikan di dalam buku yang tebalnya 700 halaman yang tentunya saya nggak baca, bukan bidang saya. Saya cuma baca artikel yang dia tulis. Nah, di dalam artikelnya dia mengatakan sebenarnya otak kita itu beroperasi di dalam dua. Yang pertama adalah hal detail untuk bertahan hidup, survival. Hal detail ini membuat kita mempunyai kemampuan untuk berfokus, meneliti sesuatu, dan berkonsentrasi untuk memecahkan problem yang sifatnya kecil, yang sifatnya di zoom. Misalnya saudara isi teka-teki silang. Nah ini otak saudara bekerja di dalam bagian yang itu. Bagian yang lock in, bagian untuk survival, bagian untuk bertahan, berfokus kepada satu. Nah ini adalah sesuatu yang dia selidiki, ada pada manusia. Ini membuat kita mengerti bagaimana mengerjakan soal matematik. Ini membuat kita mengerti bagaimana menyelesaikan kesulitan ketika saudara berusaha untuk misalnya mengakses laptop saudara. Ini membuat saudara mengerti hal yang dulu dianggap otak kiri. Nah apakah ini? Ini adalah satu survival insting. Satu usaha untuk bertahan dengan berfokus. Nah waktu saudara bertahan, saudara berfokus untuk bertahan hidup, saudara tidak akan berpikir tentang hal yang lebih luas kan. Coba saudara dikejar seekor anjing, saudara lari kan, fokusnya adalah lari. Apalagi kalau yang kejar itu adalah anjing Rottweiler misalnya. Saudara lari. Kalau yang kejar Chihuahua ya saudara tendang aja lah. Nah saudara berusaha lari, apakah waktu lari saudara mulai memikirkan tentang makna hidup, tentang khotbah hari Minggu? Saudara sambil lari sambil berpikir, apa itu lari ya? Mengapa orang lari? Apa itu orang? Bagaimana orang langsung digigit? Saudara mati. Waktu itu saudara nggak pikir tentang makna hidup, saudara cuma pikir, yang penting selamat. Nah begitu anjingnya sudah nggak kejar, saudara selamat, saudara duduk, saudara tenangkan diri, mulai pikir, saya melarikan diri untuk apa? Untuk bertahan hidup. Apakah makna hidup? Mulai ya. Nah ini mulai bagian yang satu lagi. Bagian imajinasi mulai kerja. Bagian imajinasi ini mulai mengaitkan hal detail. Yang detail-detail saudara pelajari dari fisika kah, matematika kah, nilai yang jelek itu kah, atau apapun itulah. Yang harusnya berguna untuk survival, saudara kumpulkan datanya. Lalu yang jadikan itu satu kesatuan yang mana? Yang bagian imajinasi. Nah jadi ini yang perlu kita ketahui. Dua bagian pikiran kita ini saling terkoneksi. Yang satu akan menjadi wadah bagi yang lain. Imajinasi membuat rasio saudara menjadi sangat-sangat kontekstual dengan hidup. Imajinasi membuat logika saudara berguna untuk hidup sehari-hari. Tanpa imajinasi, logika nggak ada gunanya. Saudara lihat anak, lalu mulai berpikir, anak ini adalah kumpulan tulang dan daging yang bisa gerak sendiri, yang kerjanya lari-lari, yang bikin kotor. Saudara mulai pikir untung rugi itu bagian yang detail tadi ya, nggak mengerti keseluruhan. Oh kalau pelihara anak, kira-kira 1 bulan habisnya 5 juta. Gaji 25 juta. Potong 5 juta tinggal 20 juta. Mesti nabung buat tabungan dia kuliah. Kuliahnya pasti mahal, apalagi dia pasti kurang pintar, karena papanya juga kurang pintar. Misalnya begitu. Jadi nanti harus kuliah di tempat mahal, nggak dapat beasiswa, nanti mesti uang lagi. Sudah mulai pikir, rugi loh ada makhluk ini. Sudah lihat makhluk itu dan mengatakan, lo nggak ada gunanya di sini. Tapi kalau saudara punya imajinasi, saudara mengatakan, kamu adalah kesayanganku, aku cinta kamu. Waktu ditanya, kenapa cinta? Ya cintalah. Nah ini sesuatu yang harus digabungkan. Sambil cinta, sambil pikir, gimana supaya dia bisa kuliah. Nah dua-duanya harus digabungkan. Nah itu sebabnya Alkitab sangat penting. Orang kalau malas baca Alkitab ya, dia malas hidup. Makanya saya sangat sedih kalau orang Kristen belum pernah selesai baca Alkitab. Imajinasimu bisa di mana datangnya. Saudara sambil nge-gym, sambil makan es krim kalau begitu. Ayo makan protein sejati. Bacalah Alkitab. Tanpa Alkitab engkau miskin imajinasi. Baca tuntas. Saudara bilang, saya belum ngerti. Gak apa-apa, ini untuk bangun imajinasi kok. Building imaginations. Bukan menambah informasi di otak. Saudara akan temukannya. Makin sering baca, imajinasi saudara makin works. Begitu imajinasi makin kerja, saudara dengar khotbah pun makin limpah. Kenapa kurang limpah dengar khotbah? Saya bodoh, gak ada kaitan. Logikamu bagus. Kenapa aku gak bisa ngerti? Imajinasi kurang. Kenapa imajinasi kurang? Baca Alkitab berapa kali? 1 kali. Kapan? Waktu aku umur 6. Waduh umur 6 baca Alkitab 1 kali. Sekarang umur berapa? 60. Loh, terus selama itu bagaimana? Ya gak baca Alkitab, sibuk, gak bisa. Sibuk sekolah, sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk segalanya. Ya sudah engkau sibuk segalanya tapi engkau lupa hidup. Sibuk tapi enggak hidup apa gunanya? Kamu sibuk untuk apa? Untuk hidup. Hidup untuk apa? Untuk sibuk. Kalau gitu apa gunanya hidup?
Supaya bisa sibuk. Kenapa kamu sibuk? Supaya hidup. Ngapain hidup? Supaya sibuk. Gimana hidup kayak begini? Saudara kenapa hidup? Karena ingin menikmati. Bagaimana menikmati? Dengan imajinasi. Bagaimana punya imajinasi? Baca Alkitab. Nah itu sebabnya salah satu cara paling indah baca Alkitab. Cara lain apa? Selain baca Alkitab harus. Saudara juga mulai menikmati karya atau mulai menikmati cerita yang dimiliki oleh orang lain atau zaman lain. Saudara mulai belajar, oh dulu ada zaman namanya zaman penjajahan Portugis. Kalau sejarah Indonesia. Zaman penjajahan Belanda. Saudara pelajari dan mulai mendapatkan insight. Itulah melatih imajinasi. Aku belajar tentang hidup di abad 21 lewat berkaca pada orang di abad yang ke-16. Inilah yang membuat imajinasi saudara berlimpah. Makanya belajarlah sejarah gereja. Saya dosen sejarah gereja sih. Makanya mempromosikan ini. Nah saudara, bagaimana bisa mengerti imajinasi? Baca Alkitab, baca kisah orang lain, baca kisah waktu lain, zaman lain. Membaca kisah itu sangat penting. Saudara senang biografi, bagus sekali. Bacalah biografi. Kalau saudara bilang, aduh Pak, saya bukan orang yang terlalu intelektual dalam arti mengerti sains atau apa. Saya cuma ngertinya sepak bola. Enggak apa-apa, bacalah biografi pemain bola. Enggak apa-apa juga loh. Saudara cari toko buku di bandara. Itu buku-buku yang enggak terlalu penting itu ada di depan. Gitu ya. Buku-buku yang lebih penting ada di belakangnya. Saudara enggak apa-apa, baca yang di depan juga enggak apa-apa. Membaca kehidupannya Cristiano Ronaldo atau Ryan Giggs atau Jimmy Pardede belum ada bukunya, enggak usah cari. Enggak penting juga. Nah, saudara baca karya orang-orang ini, tulisan hidup mereka, saudara akan mulai berimajinasi. Lalu cara lain apa? Nah, satu yang paling penting adalah perumpamaan. Perumpamaan itu penting sekali. Kenapa perumpamaan penting? Karena saudara akan menemukan hidup saudara dipaparkan dengan bahasa yang beda dengan yang saudara ketahui. Dengan permainan yang beda, permainan bahasa yang beda dengan yang saudara ketahui. Kalau saudara cuma tahu satu gaya bahasa, saudara akan miskin imajinasi. Kalau saudara cuma tahu hidup saudara, saudara akan miskin imajinasi. Nah maka Tuhan sedang memberikan kepada kita satu pengertian. Ada imajinasi kemanusiaan yang baik, tapi ada yang kedua. Ada imajinasi spiritual. Nah ini yang dunia kurang mengerti. Dunia cuma mengerti ada aspek imajinasi, ada aspek rasio. Ada rasio, perlu wadah. Wadahnya apa? Imajinasi. Tapi Alkitab mengatakan imajinasi ada yang suci, ada yang cemar. Rasio sudah jatuh dalam dosa dan perlu dikuduskan. Jadi rasioku perlu dikuduskan? Perlu. Imajinasiku perlu dikuduskan? Perlu. Kenapa perlu? Karena engkau sudah diracuni dengan begitu banyak cerita yang bukan membuat imajinasimu menjadi suci. Imajinasimu mungkin bertambah, tetapi bertambah di dalam kecemaran, bertambah di dalam keberdosaan. Kalau begitu bagaimana perbaiki? Mari dengarkan perumpamaan. Nah di dalam kisah Israel, ada kitab namanya Amsal. Ini merupakan kitab pemancing imajinasi di dalam bentuk kata-kata bijak. Kata bijak itu selalu memancing imajinasi. Dan saudara perlu memahami ini dengan limpah. Nah kata-kata bijak yang memancing imajinasi, itu ada yang levelnya dangkal sekali, ada yang levelnya dalam. Level dangkal itu adalah level ketika saudara landing. Kalau ngerti maksud saya. Nggak tahu ya. Mencari makan, waktu lapar cari gado-gado. Terima kasih sudah terbang. Udahlah never mind. Saya nggak pintar ngikut gitu begitu. Nah saudara itu juga bentuk imajinasi tapi sangat dangkal gitu ya. Saudara cuma dipancing untuk mengerti satu hal lewat bahasa yang lain. Nah sama ketika saudara mendengarkan rayuan orang itu juga pembangkit imajinasi. Ketika dikatakan ketika engkau senyum sepertinya awan kelam menghilang. Ini kan nggak mungkin ada awan di mulut saudara. Lalu ketika senyum langsung hilang. Itu sangat freak, itu sangat creepy. Nah saudara kenapa bilang begitu? Karena perasaan yang aku dapat waktu lihat senyummu mirip dengan perasaan lihat kalau awan hilang. Nah ini sesuatu yang bisa dipahami ya. Nah ketika saudara membaca Amsal, saudara akan menemukan ada cara untuk membuat engkau keluar dari hidupmu untuk lihat hidupmu. Nah ternyata ini guna imajinasi. Saudara seperti keluar dari diri saudara untuk lihat diri saudara. Ada satu orang ini ya, dia melatih sepak bola, dia pelatih sepak bola di kampus, dia kuliah di kampus saya tapi dia pelatih sepak bola. Dia melatih tim nomor 2, tim cadangannya Persija. Saya nggak tahu dia pelatih yang mana, ada beberapa pelatih lah, bukan yang utama. Nah dia kuliah juga di kampus saya itu banyak menerima mahasiswa yang pintar main bola. Karena akan dibiayai supaya nanti bisa kuliah dan mereka digratisin. Yang penting bersumbangsi di dalam persepak bolaan kampus saya. Karena kampus saya kebanggaannya cuma itu, juara bola. Kenapa juara bola? Karena kalau kami nggak juara terjadi kerusuhan, gitu ya.
Enggak, itu masa lalu lah. Sekarang enggak begitu. Sekarang kampusnya sudah bagus. Sebelum saya dituntut. Nah saudara, ketika dia ngobrol-ngobrol dengan saya, dia mengatakan, kamu mesti punya waktu untuk keluar dari kesibukanmu. Untuk merenung. Pikir tentang apapun. Kenapa ya saya tanya? Dia bilang, karena itu ya waktu seperti kamu keluar dari hidupmu, lalu lihat hidupmu dari atas. Seperti ada bird's eye view. Lihat dari atas, oh saya salah jalan. Nah bird's eye view itu penting. Kenapa Google Maps itu menolong? Ya kalau lagi baik, kalau lagi error yang enggak gitu ya. Suruh belok kiri enggak ada jalannya, itu juga bisa terjadi. Nah saudara, kenapa Google Maps penting? Karena memberikan bird's eye view salah satunya. Ketika saudara lihat, oh macet, saudara coba kecilin petanya lalu lihat, oh saya di sini, oh macetnya sampai di sini. Apalagi kalau saudara dari Sunter mau ke Karawaci, begitu di zoom merah semua. Saya sampai bingung, ini mobil dari mana? Penjual mobil pasti kaya-kaya ya, karena orang beliin mobil semua. Nah saudara mempunyai bird's eye view, lihat dari atas. Waktu lihat dari atas, saudara menjadi mengerti hidup saudara. Tapi kalau cuma terus lihat dari atas yang gak ada gunanya, saudara mesti kembali ke bawah. Nah waktu kembali ke bawah, kembali ke kehidupan sehari-hari. Nah maka saudara perlu teka-teki, perlu kata-kata bijak, perlu amsal, perlu cerita, perlu sejarah, dan terutama perlu Alkitab. Saudara, supaya saudara punya bird's eye view tadi. Disitulah imajinasi saudara akan berguna bagi hidup. Nah maka saudara sekalian, waktu Yesus memberikan perumpamaan, Yesus sedang memisahkan dua jenis orang. Oh, orang yang tidak berimajinasi dan yang berimajinasi, itu satu. Tapi ada yang kedua, orang yang imajinasinya bertumbuh secara rohani, dan orang yang imajinasinya tetap dikuasai oleh dosa. Nah yang mana murid-murid? Ternyata murid-murid adalah kelompok yang imajinasinya kurang. Puji Tuhan ya kalau saudara kurang ngerti khotbah, ternyata murid-murid mirip saudara loh. Kabar baik, nanti saudara jadi penginjil besar gitu ya. Apalagi kalau saudara namanya udah Peter, cocok lah. Namanya Peter, sama Peter juga di Alkitab kurang ngerti Alkitab. Tuhan Yesus menjelaskan, lalu Peter ini nanya lagi. Tuhan ada Q&A enggak? Ada questioning faith enggak? Tuhan bilang, oke kita buka questioning faith. Oke aku ada pertanyaan. Ya pertanyaannya apa? Tadi tuh khotbah apa sih? Tidak mengertikah kamu Petrus? Gitu ya. Imajinasimu di mana? Tuhan, hidupku dari pagi mancing ikan, sore mancing ikan. Gak ada imajinasi. Pokoknya lempar jala, tarik jala, hitung ikan, selesai. Bagaimana bisa ada imajinasi kalau hidupku begini terus? Lempar jala, tarik jala, hitung ikan. Sama ya saudara, lempar usaha, tarik usaha, hitung duit. Gak ada imajinasi. Nah maka Tuhan Yesus sabar sama orang yang kurang imajinatif. Tuhan mengatakan, oke, untuk kamu saya kasih penjelasan tersendiri. Karena imajinasimu kurang, saya anggap kamu level kindergarten. Gak apa-apa, nanti naik kelas. Dari kindergarten jadi SD, dari SD jadi SMP, dari SMP jadi SMA. Habis SMA kuliah, habis kuliah S2, habis S2 S3, habis S3 kejar kum, habis itu jadi profesor. Habis itu dirayakan bersama dengan Pak Billy dan Pak Stefri gitu ya. Nah nanti naik-naik. Tapi saudara, orang yang profesor dulu juga SD kok. Coba waktu saudara lihat biografi Pak Billy. Waktu SD di Gempol misalnya, atau di Sidoarjo, atau dimanapun, saya kurang ngerti lah, saya bukan pengamat kehidupan dia. Saudara akan melihat, oh dia juga pernah SD. Dan waktu dia SD, dia nggak mengerti siapa itu John Calvin, dia nggak mengerti apa itu Jurgen Moltmann, dia nggak mengerti apa itu Trinitarian Theology, dia nggak ngerti. Saudara tanya Billy Kristanto waktu SD, saudara diskusi dengan dia, waktu dia masih kecil, ini umpama ya. Saudara balik pakai mesin waktu, ngobrol dengan Pak Billy SD, saudara mulai tanya, gimana Pak? Dia kaget. Aku Pak, ya kan suaranya waktu kecil gitulah. Lalu saudara bilang, saya mau minta penjelasan lagi tentang Trinitarian Theology di dalam worship. Apa itu? Dia bengong, hah? Apa itu ya? Aku cuma rasa aku kurang uang jajan, papaku pelit. Itu misalnya contoh. Dia masih SD, dia gak ngerti. Nah sama, Petrus masih SD dan Tuhan sabar. Tuhan mengatakan, masihkah kamu belum mengerti? Tuhan sabar. Tapi kalau Petrus bilang, Tuhan saya gak ngerti. Tuhan lain kali coba belajar khotbah lebih baik dong. Nah ini orang gak benar. Nah maka saudara, Tuhan sabar sama Petrus. Tuhan sabar sama Yohanes. Maka dikatakan Tuhan memberikan waktu tersendiri kepada mereka. Engkau kurang imajinasi, bersabarlah sama dirimu dan kejar. Sampai akhirnya engkau berlimpah di dalam imajinasi. Tapi siapa yang kepadanya Tuhan tidak sabar? Nah saudara sekalian, dikatakan banyak pendengar sudah nggak ngerti, Tuhan tidak kasih waktu tambahan. Tuhan nggak kasih anugerah. Kamu imajinasinya nggak bertumbuh. Ya udah, saya nggak kasih anugerah tambahan. Tapi yang lebih parah adalah orang yang meskipun punya imajinasi, tapi tidak mau dikuduskan. Inilah orang yang akan jadi problem dengan Kristus di dalam bagian-bagian tengah dari Injil, dari kisah Injil. Mereka orang yang tahu arti perumpamaan Tuhan Yesus dan tahu perumpamaan itu menyindir mereka. Jadi ini orang dengan imajinasi. Ketika Tuhan mengatakan, apakah baik jika pohon anggur menghasilkan buah asam? Tidak baik. Maka sang pemilik anggur akan tebang dan buang pohon anggur itu.
Orang-orang yang jadi murid Tuhan Yesus nggak ngerti, mereka kurang imajinatif. Mereka kurang ngerti bahasa simbol yang Yesus pakai. Mereka dengar ngangguk-ngangguk, puji Tuhan, khotbah Tuhan Yesus bagus. Artinya apa? Nggak tahu. Pokoknya bagus. Nah ini kan jemaat yang baik kayak gini kan. Gimana khotbah pendeta tadi? Bagus. Dia khotbah apa? Aku sih kurang tahu tapi bagus. Kamu belajar apa? Nggak tahu tapi bagus gitu. Nah ini murid-murid. Tapi ada yang ngerti. Yaitu orang-orang Farisi mereka ngerti. Orang-orang Saduki mereka ngerti. Mereka imajinasi sudah terlatih dengan pembacaan kitab suci berkali-kali, berpuluh kali, bahkan mungkin beratus kali. Nah maka waktu Yesus mengatakan, tebanglah pohon ini, sebab aku tidak berkenan lagi. Langsung mereka marah. Jadi kamu sindir kami ya? Mereka ngerti. Kamu sedang mengatakan kami gagal untuk memelihara pohon anggur yang namanya Israel. Lalu Tuhan akan tebang, kalau gitu kami mau bunuh kamu. Nah ini orang yang ngerti. Dan kepada mereka Tuhan tidak ada toleransi. Maka saudara, biarlah kita belajar punya imajinasi. Bagaimana caranya? Dengan mulai melihat bagaimana Tuhan membahasakan ulang hidup kita. Hidup kita jalani dengan pengertian kita, tapi pengertian kita selalu terlalu sempit. Kita perlu sudut pandang yang lain, itulah tempatnya imajinasi. Kita perlu ada orang lain memberitahu hidupmu kayak begini. Tapi lebih dari itu, kita perlu lihat hidup orang lain untuk bisa berkaca. Saudara sepintar-pintarnya saudara meraba wajah, saudara tetap perlu cermin kan? Saudara sudah lihat, kayaknya saya sudah oke. Enggak, saudara perlu cermin. Waktu saudara dengar ada orang kasih masukan, di mukamu ada kotoran, saudara langsung insting lihat cermin. Sekarang cermin gak laku ya, tapi pakai HP. Nah saudara akan lihat di HP, oh iya ada kotor ya, aduh thank you ya untuk masukanmu. Saudara perlu cermin. Nah maka ketika orang belajar bahwa firman Tuhan memberikan kepada saya sudut pandang, bahwa cerita Alkitab memberikan kepada saya sudut pandang, inilah dimana imajinasi kita akan bertumbuh. Maka jangan bilang, ngapain ya baca PL, ini kan tentang Israel. Justru harus tentang Israel. Karena kalau perjanjian lama tentang kamu gak akan berimajinasi. Kamu cuma membaca hidupmu di situ. Bayangkan kalau saya baca kitab 1 Raja-Raja dan lihat hidup saya di situ. Maka tanggal 30 Oktober Jimmy Pardede lahir. Hah? Oh tentang saya ya? Lalu umur segini dia pindah ke Bandung. Kemudian di sini dia pindah ke sini. Kan enggak. Saudara baca Raja-Raja, saudara baca Salomo. Salomo mengatakan kepada Benaya, Benaya penggal Yoab. Lalu Yoab dipenggal. Saudara baca itu kaget. Kenapa orang ini dipenggal ya? Oh ada cerita sebelumnya yang saya belum baca. Tapi saudara belum mau baca bagian sebelumnya. Pokoknya baca dulu Raja-Raja. Saudara sambil bingung. Oh ternyata Salomo raja yang kejam ya. Oh enggak, ternyata dia bijak. Kenapa bisa bijak? Oh karena Tuhan. Oh dia merasa dirinya kurang layak jadi raja. Wah kalau gitu saya jangan sampai merasa layak ya. Nah saudara kita mulai belajar, mulai sadar. Oh ternyata menjadi raja itu harus punya kemampuan memimpin, harus adil. Aku bukan raja. Tapi ada aspek di mana cerita raja itu perlu untuk saya. Mungkin saudara punya adik-adik yang harus saudara bimbing, saudara mulai sadar, biarlah saya punya hikmat. Mungkin saudara jadi kepala keluarga yang punya anak-anak, saudara bukan raja tapi saudara kepala keluarga. Ada unsur yang hanya akan kena dengan imajinasi waktu saudara belajar. Dan waktu saudara pakai imajinasi, baru saudara sadar, teguran Alkitab begitu keras menegur saudara. Nah ini yang perlu ya, begitu saudara baca Alkitab, saudara mengatakan, ini kena ke saya nih. Nah maka mungkin ya alasan saudara tidak pernah tersinggung dengar khotbah karena imajinasinya kurang. Begitu pulang senyum-senyum, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tadi khotbahnya gimana? Bagus. Lalu saudara tanya pendeta tadi khotbah apa? Saya tadi khotbah sindir-sindir jemaat. Yang mana? Yang nyanyi-nyanyi puji Tuhan itu. Kok dia gak ngerti ya? Imajinasinya kurang. Nah tapi kalau begitu dia tambah imajinasinya, mungkin dia berontak, mungkin dia marah sama pendetanya, mungkin dia mau salibkan pendetanya. Nah ini yang terjadi pada orang-orang Farisi. Mereka ngerti dan mereka bilang, aku mau bunuh Tuhan Yesus. Kenapa bunuh? Karena sindirannya kena. Sindiran pakai imajinasi itu benar-benar menyakitkan karena kena ke kita. Saudara membaca tentang Daud. Daud melihat perempuan lain. Lalu langsung lupakan semua nasihat. Ada nasihat yang mengatakan itu Batsheba. Dia adalah anak dari tentaramu bernama Uria. Dan waktu dibilang Batsheba, saudara ini ada tafsiran ya, saya belum dalami. Tapi mengatakan bahwa ketika mengatakan Batsheba, dan kemudian menyebutkan dia adalah istri Uria. Langsung Daud harusnya mengerti ada koneksi lebih besar. Koneksi lebih besarnya kemana? Koneksi lebih besarnya adalah kepada seorang yang sangat penting bagi dia. Bernama Ahitofel. Ahitofel dan Batsheba masih berelasi. Nah saudara, kenapa Ahitofel berpihak kepada Absalom? Salah satunya adalah karena orang ini menghancurkan Batsheba dan suaminya. Nah jadi saudara Daud gak ngerti ini. Daud sudah dengar penjelasan, dia tutup. Kenapa tutup? Bukankah dia penuh imajinasi? Bukankah dia orang yang begitu limpah tapi dia tutup? Dia tidak mau dengar
Dia cuma tahu hawa nafsu menguasai. Dia cuma tahu keinginan harus lebih penting. Lalu akhirnya dia ambil Batsheba, dia tidur dengan perempuan ini, lalu kemudian perempuan ini hamil. Begitu hamil, Daud mau tutup mukanya. Jangan sampai ketahuan aku mengambil istri bawahanku. Bawahan kok ini. Maka dia tutup dengan cara suruh Uria pulang. Supaya nanti Uria tidur dengan istrinya. Dan orang tidak tahu ini anaknya Daud. Tapi ternyata Uria itu begitu setia. Dia tidak mau pergi ke rumahnya. Dia mengatakan, saya tidak mau pulang ke rumah. Tuanku Yoab dan seluruh tentara sedang berperang, berkemah. Saya juga tidak mau pulang, lalu santai-santai. Saya mau tidur di lantai. Daud bingung. Daud kasih dia minum anggur sampai mabok. Di dalam maboknya pun dia punya penguasaan diri yang hebat. Bayangkan ya, Daud sober, tidak bisa kuasai dirinya. Kemudian Uria mabok, bisa kuasai hasratnya. Bagaimana? Saudara baca langsung sadar, saya di mana ya? Ini cermin untuk bagian mana dari hidup saya? Nah saudara kalau mau pilih, imajinasi bisa jahat. Pilih hal bagus. Saya sih gak akan kayak Daud. Saya orang hebat. Saya orang yang gak gitu. Saya pokoknya bisa bertahan dalam hal ini. Jangan. Lihatlah titik lemahmu. Lalu bandingkan titik lemahmu dengan titik lemahnya Daud. Lalu bandingkan kenapa Daud lemah? Karena dia lengah. Pendeta Benyamin pernah mengatakan jangan fokus ke titik lemah. Fokus ke titik lengah. Waktu engkau lengah, iblis akan serang engkau. Nah maka saudara kita mulai belajar dari kisah orang lain. Dan waktu kita belajar baru kita sadar. Saya sama bobroknya dengan Daud. Meskipun dosa saya mungkin beda. Daud punya kuasa bunuh orang, saya enggak. Tapi mungkin kalau saya punya kuasa, saya sudah bunuh berapa orang. Nah di sini saudara mulai refleksi dari cerita itu saudara terhantam dengan sangat. Dan waktu terhantam saudara punya dua opsi. Mau perbaiki hidup atau mau status quo. Sudah pendam aja. Jika engkau tidak perbaiki hidup, cuma mau pendam, hidupmu akan terus buruk. Dosa mematikanmu. Lalu bagaimana supaya hidupnya limpah? Berhentilah berdosa. Bagaimana supaya berhenti berdosa? Mari dengan imajinasimu lihat kisah-kisah yang ada di dalam kitab suci. Teguran-teguran dari perumpamaan-perumpamaan dan nasihat-nasihat hikmat yang saudara temukan di dalam Alkitab. Maka mari bertobat. Dan bertobat karena diarahkan oleh pembacaan kitab suci yang dengan teliti kita pahami. Maka Tuhan Yesus mengatakan, Injil Markus mengatakan, dalam banyak perumpamaan yang memberitakan firman sesuai pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ini tidak berkata-kata kepada mereka. Tapi kepada murid-murid dia memberikan penjelasan tersendiri. Kejarlah imajinasi. Tapi lebih dari itu, kejarlah pertobatan. Karena imajinasimu membuat engkau mau menerima teguran, mampu terima teguran, dan mau memperbaiki hidup. Kiranya Tuhan memimpin kita semua menjadi orang-orang yang dipimpin Tuhan hidup di dalam kelimpahan dari Tuhan. Inilah penutup dari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang dimulai dari perumpamaan penabur yang memberitakan ada 4 jenis orang yang mendengar firman dan ditutup dengan pengertian pentingnya perumpamaan di dalam kehidupan manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur sebab di dalam kesempatan mendengarkan khotbah yang singkat ini, kami menemukan bijaksana yang menjadi konklusi dari perumpamaan tentang penabur. Tuhan, Engkau sudah memberitahukan kepada kami ada 4 jenis orang bereaksi dengan 4 jenis reaksi ketika mendengar firman. Dan pada bagian akhir kami menemukan bahwa Tuhan Yesus terus berbicara dengan perumpamaan. Sebab perumpamaan membangkitkan kami di dalam teguran yang keras. Oleh karena imajinasi kami membuat pikiran kami bekerja sebagaimana mestinya. Maka Tuhan tolong kami supaya kami menyadari teguran-Mu. Dan kami tahu bagaimana harus bertobat di dalam pendidikan yang Tuhan berikan melalui hikmat dan melalui kisah dan perumpamaan yang Tuhan bagikan. Tolonglah kami. Dan jika kami lemah, Tuhan kasihani kami. Seperti Engkau mengasihani murid-murid-Mu dan menjelaskan sesuatu kepada mereka secara tersendiri. Berikanlah kepada kami anugerah itu ya Tuhan. Berikanlah penjelasan kepada kami. Sehingga kami makin mengerti apa yang Engkau nyatakan. Dan imajinasi kami makin dibangunkan. Baik di dalam kelimpahannya maupun di dalam kekudusannya. Kiranya Tuhan rela tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.